4 rudal hantam kota Kharkiv, hancurkan fasilitas militer Ukraina, dan lukai puluhan orang. Sejumlah rudal menghantam kota Kharkiv di bagian barat Ukraina akhir pekan ini. Serangan itu menghancurkan sebagian fasilitas militer dan melukai 22 orang di sana. Gubernur wilayah Ternopil, Volodymyr Trush mengatakan, ada 4 rudal yang menghantam Kharkiv pada Sabtu 11 Juni pukul 21.46 waktu setempat. Kota itu berada 75 km di sebelah selatan ibu kota wilayah Ternopil. Semua rudal berasal dari Laut Hitam. Sebuah fasilitas militer dan sejumlah fasilitas sipil sebagian hancur, ungkap Trush dalam pengarahannya kepada media Minggu 12 Juni. Tidak ada korban jiwa, tetapi ada 22 orang dirawat di rumah sakit karena terluka. Dia menuturkan di antara korban luka itu ada seorang anak berusia 12 tahun. Selain menyebabkan korban sipil terluka, serangan kemarin juga membuat 4 gedung apartemen di kota itu menjadi rusak. Rusia mulai meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari setelah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Barat dan para sekutunya menanggapi agresi militer Rusia itu dengan menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Moskow. Sanksi Barat dan operasi militer Rusia itu sendiri telah mengakibatkan gangguan dalam rantai pasokan dan menyebabkan lonjakan harga energi di seluruh dunia. Pertarungan untuk Severodonetsk terus berlanjut. Situasi di Tashkivka, di mana pasukan Rusia berusaha menekan melewati garis pertahanan Ukraina, sangat sulit menurut Serhiy Haidai, Kepala Administrasi Militer Oblast Luhansk melalui Telegram. Menurut Haidai, situasi di Oblast Luhansk adalah yang paling sulit di seluruh Ukraina. Mustahil untuk menghitung berapa kali ia diserang. Serangan Rusia di Severodonetsk terus berlanjut. Begitu pula upaya Rusia untuk menyerbu Tashkivka. Angkatan bersenjata Ukraina telah memukul mundur serangan Rusia di dekat Vrubivka, Metyolkain, dan Mykolaiv. Pembela Ukraina telah berhasil menghentikan serangan musuh di dekat Popasna. Selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia telah menembaki Severodonetsk, Lysychansk, Metyolkain, Pavlohrad, Saynetsky, Utyishnivka, Tashkivka, Pomishuvka, Dirske, Zolote, Vrubivka, Mykolaivka, Bilohorivka, dan Sipilivka. Di Severodonetsk, pasukan Rusia menembaki pabrik kimia azot dan pabrik produksi plastik serat kaca. Desa-desa Pavlohrad dan Sinetsky dekat Severodonetsk mendapat serangan hebat dari Rusia. Selama 11 Juni, pasukan Rusia menghancurkan 10 rumah di Zolote dan 10 di Vrubivka, 2 di Mykolaivka dan 4 di Lysychansk, di mana sebuah pusat perbelanjaan dan sebuah toko tidak terkait dengan mall juga dihancurkan. Seorang wanita terbunuh di Lysychansk, seorang pria dan seorang wanita yang menderita luka di Lysychansk dirawat di rumah sakit di bagian lain Ukraina. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah ada korban di Severodonetsk selama 24 jam terakhir, dan jika demikian berapa banyak. Pertempuran sengit terus berlanjut di sana. Ya, orang-orang bersembunyi di tempat perampungan, tapi Rusia menembaki lingkungan perumahan selama berjam-jam pada akhirnya menggunakan artileri kaliber tinggi. Semua orang mungkin ingin mengungsi sekarang, tetapi saat ini tidak mungkin untuk mengatur evakuasi dari Severodonetsk, kata Haidai. Saya ingin mencatat bahwa pada bulan Mei, petugas polisi, penyelamat, dan sukarelawan berbicara dengan setiap penduduk Severodonetsk. Mereka mengunjungi semua tempat penampungan dan ruang bawah tanah. Jadi sekarang kita hanya bisa bertahan, katanya. Kemarin musuh sekali lagi menyerang Azot, pabrik kimia, khususnya bengkel transportasinya, di mana bahan bakar dan pelumas terbakar. Salah satu tempat pabrik plastik serat kaca Severodonetsk. Rusia telah menargetkan tempat pelatihan pekerja penyelamat di pinggiran kota. Ada korban tetapi bukan korban jiwa dari rudal Rusia di Kharkiv di Oblast Ternopil pada hari Sabtu 11 Juni. Demikian Volodymyr Trush, Kepala Administrasi Militer Oblast Ternopil di Telegram. Untungnya tidak ada korban jiwa. Korban termasuk anak-anak menerima bantuan medis sepanjang malam. Kami saat ini bekerja untuk membersihkan puing-puing dan memperbaiki properti warga sipil yang rusak. Terus berjanji untuk membagikan informasi lebih rinci tentang korban dan tingkat kerusakan dan kehancuran. Ledakan mengguncang kota Kharkiv di Oblast Ternopil di Ukraina Barat selama serangan udara di akhir malam tanggal 11 Juni 2022. Kendaraan pendukung taktis Husky yang dijanjikan oleh Inggris untuk membantu angkatan bersenjata Ukraina telah mulai tiba di tanah Ukraina. Berbagai sumber lapangan serta video yang dibagikan di media sosial mengkonfirmasi informasi tersebut.
kemungkinan besar tentara Ukraina terlatih dari instruktur militer Inggris tiba bersama mereka. Husky TSV adalah kendaraan lapis baja segala medan yang dapat membantu infanteri, marinir, dan pasukan khusus. Tergantung pada konfigurasinya, ia dapat mengangkut antara 4 dan 8 orang. Husky TSV dapat dipersenjatai dengan senapan mesin 12,7 mm serta sistem senjata yang dikendalikan dari jarak jauh. Tidak ada informasi tentang mesin yang tepat dari TSV Inggris yang disumbangkan ke Ukraina. Diasumsikan bahwa ini adalah versi standar dengan penggunaan mesin diesel V8 Navistar VT365 yang memiliki transmisi otomatis, 5 kecepatan torque shift terintegrasi dan menghasilkan 325 HP pada 3.300 rpm. Namun, beberapa TSV British Husky dilengkapi dengan mesin Max Forge D60L OL V8 yang juga diproduksi oleh Navistar VT, tetapi memberikan sedikit lebih banyak tenaga kuda, 340 HP, dan dapat dikendarai pada kecepatan tertinggi 70 km per jam. Husky TSV adalah truk lapis baja 4x4 atau MRAP produksi Amerika. Mereka dikembangkan khusus untuk Angkatan Darat Inggris dan pertama kali diperkenalkan ke dunia pada tahun 2006 ketika produksi mereka benar-benar dimulai. Spesifikasi teknis utama kendaraan adalah panjang 230 hingga 270, lebar 96, tinggi 93. Operasional atau 91 transportasi. Husky memiliki kit armor level variable. Ground clearance-nya adalah 12 dan jangkauan operasionalnya sekitar 400 mil. Husky TSV yang dikirim ke Ukraina adalah bagian dari paket yang dijanjikan dari London yang juga mencakup kendaraan lapis baja Mastiff dan Wolfhound. Menurut berbagai sumber, Inggris memiliki total 351 kendaraan Husky dalam layanan yang dikirimkan 2 kali dalam 15 tahun terakhir. Husky TSV bukanlah senjata pengubah permainan. Kendaraan ini dirancang terutama untuk patroli yang melakukan inspeksi di area beresiko rendah. Namun, bukan tidak mungkin berdasarkan praktik pasukan Ukraina dalam perang dengan Rusia. Dalam perang dengan Rusia, Husky TSV akan menerima tambahan senjata terintegrasi seperti ATGM. Semua orang mungkin ingin mengungsi sekarang, tetapi saat ini tidak mungkin untuk mengatur evakuasi dari Severodonetsk, kata Haidar. Saya ingin mencatat bahwa pada bulan Mei, petugas polisi, penyelamat, dan sukarelawan berbicara dengan setiap penduduk Severodonetsk. Mereka mengunjungi semua tempat penampungan dan ruang bawah tanah. Jadi sekarang kita hanya bisa bertahan, katanya. Kemarin musuh sekali lagi menyerang Azot, pabrik India, khususnya bengkel transportasinya, di mana bahan bakar dan pelumas terbakar. Salah satu tempat pabrik plastik serat kaca Severodonetsk. Rusia telah menargetkan tempat pelatihan pekerja penyelamat di pinggiran kota. Ada korban tetapi bukan korban jiwa dari rudal Rusia di Charkiv di Oblast Ternopil pada hari Sabtu 11 Juni. Demikian Volodymyr Trush, Kepala Administrasi Militer Oblast Ternopil, di Telegram.